Semangat pagi, semangat bertemu kembali dengan Bapak Elwiono dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Salam sehat, salam literasi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di semester ganjil. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum memulai pembelajaran ini, bersama-sama mari kita berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Anak-anak, di materi pagi ini kita akan membicarakan materi menulis kreatif cerita fantasi. Ya. Saya ulangi, menulis kreatif cerita fantasi. Di materi ini, KD yang akan kita bahaskan yakni 3.3 menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaiannya nanti mengidentifikasi struktur cerita imajinasi, menjelaskan ciri bagian struktur imajinasi, menjelaskan variasi pengungkapan struktur imajinasi, menjelaskan ragam alur cerita imajinasi, dan mengidentifikasi ciri kebahasaan cerita imajinasi. Untuk itu, saya membuatkan sebuah peta konsep pembelajarannya pada menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita imajinasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur, menjelaskan ciri bagian struktur tadi, menjelaskan variasi, dan mengidentifikasi ciri kebahasaan. Merencanakan cerita imajinasi dan menulis cerita imajinasi. Sebelum kita berbicara pada materi lebih jauh, perlu saya mengertikan kepada anak-anak. Saya mencuplik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa cerita fantasi dimengertikan gambaran peristiwa satu urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal. Saya ulangi, cerita fantasi adalah gambaran peristiwa suatu urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya khayal yang diungkapkan dalam bentuk cerita. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelum berbicara lebih jauh, perlu saya sampaikan juga bahwa tujuan di pembelajaran kali ini, setelah membaca teks cerita fantasi atau membaca
cerita imajinasi, nanti peserta didik menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik. Dengan sikap bersyukur dalam bentuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan menghargai perbedaan beragama. Yang kedua, setelah membaca cerita imajinasi, peserta didik menunjukkan sikap spiritual, sikap sosial yang semakin baik. Antara lain, bekerja sama, bertanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. Yang ketiga tujuannya, mencermati model cerita imajinasi, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur cerita imajinasi secara tepat. Setelah mencermati model cerita imajinasi, peserta didik menjelaskan ciri bagian struktur cerita imajinasi secara tepat. Yang kelima, setelah mengerjakan tugas panduan, nanti peserta didik dapat menjelaskan variasi penggunaan struktur cerita imajinasi secara tepat. Setelah mengerjakan tugas panduan, peserta didik dapat menjelaskan ragam alur cerita imajinasi secara tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri kebahasaan cerita imajinasi secara tepat. Itulah tujuan di dalam pembelajaran kali ini. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, kalian perlu mengerti apa itu cerita imajinasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa cerita fantasi atau cerita imajinasi adalah gambaran peristiwa satu urutan waktu berdasarkan daya pikir. Bisa juga daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Itu. Ya. Coba dicermati pada cerita yang saya bacakan ini. Aku bukan patung. Ini karya Hastarika Purwitasari. Awalnya gelap, tapi tiba-tiba cahaya matahari menyilaukan. Sangat menyilaukan, tapi kenapa aku tidak bisa menutup mataku? Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Tubuhku tidak bisa bergerak. Kenapa tubuhku membeku seperti ini? Kenapa ini Tuhan? Air, ikan koi, bunga teratai merah muda. Aku dikelilingi mereka. Aku berada di tengah-tengah kolam. Kenapa aku bisa berada di tengah kolam ini, Tuhan? Anak-anak, jika kamu mencermati pada paragraf ini ada satu pengenalan. Bagaimana tokoh aku yang berada di tengah-tengah air, ikan koi, bunga teratai merah muda. Nah, ini diperkenalkan tokoh aku. Mereka bertanya kepada Tuhan, kenapa aku tidak bisa menutup mataku? Nah, ini bertanya ya. Ini ada pengenalan. Pengenalan tokoh siapa?
Di sini yang dikenalkan adalah tokoh aku. Nah, di dalam struktur kebahasaan, teks cerita fantasi atau cerita imajinasi tadi adalah sebagai bentuk orientasi pengenalan. Perhatikan paragraf yang berikut ini. Burung pipit kecil hinggap di bahuku, meloncat lalu pergi. Hai burung pipit kecil, tolong aku. Aku tidak bisa bergerak. Hai, jangan pergi, teriakku. Ya Tuhan, bagaimana ini? Apakah suaraku tidak terdengar? Siapapun aku, siapapun, aku mohon tolong aku. Teriakku menghibah. Gemericik pancuran kolam, air koi yang tenang, bunga teratai merah muda yang kuncup dan mekar. Aku menikmati semuanya. Berulang-ulang, apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku terperangkap di sini selamanya? Hai ikan koi, apakah kau membantu membebaskanku? Tanyaku pada ikan koi yang sejak tadi memandangku dari sela-sela bunga teratai. Maaf kawan, tubuhku terlalu kecil dan lemah untuk menolongmu, jawab ikan koi. Ayolah koi, tolong, pintaku menghibah. Ikan koi itu berenang mendekati kakiku, lalu berkata, kamu harus bisa membebaskan dirimu sendiri dengan berjanji tidak bermalas-malasan lagi. Kataku kesal mendengar ucapan ikan koi. Jika kamu cermati anak-anak, di paragraf ini ada satu eh, permasalahan. Permasalahannya apa? Bahwa tokoh aku ini berdialog dengan ikan koi. Ya. Dia sudah menghibah, dia sudah menyatakan ketidaknikmatannya di sebuah kolam tadi. Tapi ikan koi tidak mau menolongnya. Bahkan ikan koi hanya berucap, kamu bisa membebaskan dirimu sendiri dengan berjanji bermalas-malasan. Jangan tidak bermalas-malasan. Jadi rupanya tokoh aku ini ya orangnya malas. Meskipun menghibah, si ikan koi tetap tidak mau menolongnya. Nah, mau menolong ada syaratnya, yakni tidak boleh bermalas-malasan. Nah ini ada satu komplikasi, ada satu masalah antara tokoh aku dengan ikan koi tadi. Dan timbul masalah. Ya. Gitu. Saya lanjut. Tiba-tiba entah kenapa kali ini badanku tertuju, saya ulangi, tiba-tiba entah kenapa kali ini pandanganku tertuju pada sosok gadis cantik berbaju krem lembut. Ia berjalan perlahan, rambut lurus hitam terurai, bola mata coklat indah, bulu mata lentik, bibir merekah, kulit putih langsap berjalan perlahan ke arahku. Ah, tidak. Ia berjalan lalu duduk di kursi tempat
tepat di depanku. Ia mengeluarkan buku dari tas tangan kecil putihnya dan membuka perlahan buku itu. Lalu bola matanya bergerak ke kanan, ke kiri dengan lincah. Tapi tiba-tiba matanya memandang padaku, melihatku agak lama, dan kemudian berjalan ke arahku. Apakah dia bisa mendengarku? Patung ini harus bagus sekali. Saya ulangi, patung ini bagus sekali. Terlihat tampan, katanya. Ia lalu mengambil sesuatu di atas tas putihnya, sebuah ponsel. Lalu ia mengambil gambarku dengan ponsel itu dan kemudian tersenyum. Oh Tuhan. Di paragraf ini sudah ada diskusi. Diskusi bahwa tokoh aku akan menemukan tokoh yang lain, yaitu seorang gadis yang berparas molek tadi akan menolongnya. Nah, ini ada satu proses, ada solusinya. Ya, ada penyelesaiannya. Nah, di dalam struktur itu dinamakan resolusi. Saya lanjut. Sementara ia di dekatku, ingin sekali aku memetik dan memberikan setangkai mawar merah muda yang ada di pinggir kolam ini padanya. Ah, tidak, menyapanya saja, itu sudah cukup bagiku. Tapi apa daya aku tidak bisa bergerak. Tubuhku beku, bibirku bisu, aku hanya sebuah patung tembaga di tengah kolam ikan koi kecil. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah melihatnya, dan melihatnya pergi. Gadis itu pergi. Saya ulangi, gadis itu pergi. Gadis itu pergi. Oh Tuhan, betapa menyedihkannya aku. Aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya patung, tidak bisa bergerak, berjalan, ataupun berlari. Bicara pun aku tak bisa, menutup mataku karena mentari yang menyilaukan pun aku tak bisa. Kenapa aku hanya sebuah patung? Patung yang indah, tampan tapi tidak berguna. Kenapa? Kenapa aku hanya sebuah patung? Kenapa? Kenapa? Teriakku sekencang-kencangnya. Saya lanjut di bacaan berikut. Perlahan aku membuka mataku, terasa berat. Ku kedipkan mataku berkali-kali. Ku raba wajahku masih lengkap dan tidak keras. Hanya tulang hidungku yang keras. Ku gerakkan kepalaku ke kanan dan ke kiri. Jari tanganku, lenganku, kakiku, semuanya. Yang terakhir adalah badanku. Oh, aku masih berbaring di atas kasur empukku dan selimut hangat. Ternyata hanya mimpi. Aku sedikit lega. Aku segera bangkit dari tidurku dan duduk memanjatkan doa. Bersyukur kepada Tuhan karena telah membangunkanku dari tidurku. Segera kulipat selimutku dan berjalan menuju cermin yang menempel di almari pakaian sambil kupandang wajahku di cermin. Ku berkata dalam hati, Tuhan, aku bukan patung, aku bukan patung, dan jangan jadikan aku patung, aku adalah manusia. Mungkin itu akibat kemalasanku. Aku janji akan meraih tujuanku, cita-citaku, hidupku. Aku tidak akan malas lagi.
Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu belajarku. Aku akan membiarkannya pergi sekarang. Nah, anak-anak, di paragraf ini juga ada solusinya, ada penyesalan, ada akhir endingnya itu tokoh aku ini ya menyesali bahwa dengan kemalasannya itu dia berjanji untuk tidak melakukan hal yang malas lagi, mau mengejar cita-citanya, ya, tidak menyia-nyiakan waktunya. Itulah ending dari cerita ini. Nah, itu solusinya, resolusinya. Jadi struktur teks sebuah teks cerita fantasi ini ada tiga, ya, ada tiga. Pengenalan, resolusi, konflikasi, dan resolusi. Sebelum berbicara itu, saya bertanya dulu. Ingin ada pertanyaan. Apa isi teks ini? Mengapa penulis menjadikan tokoh aku sebagai patung? Yang ketiga, terkait dengan teks cerita imajinasi ini, aku bukan patung. Apa keterkaitannya? Ya. Yang keempat, apa pendapat Ananda atau anak-anak tentang cerita imajinatif berjudul Aku? Ini saya punya alternatif jawaban. Ya. Jadi aku bukan patung. Pada bacaan ini isinya bahwa aku dijadikan patung karena aku memiliki sikap yang malas. Jadi tokoh aku menyesal ketika menjadi patung karena tidak bisa bergerak, merasa tak berguna, yang akhirnya gagal meraih harapan dan keinginannya, yaitu mendekati gadis cantik yang didambakannya. Oke? Nah, yang pertanyaan kedua, penulis menjadikan tokoh aku sebagai patung karena aku, nih ya, nih, nih, aku dijadikan patung karena aku memiliki sikap malas. Ya, tokoh aku itu menyesal ketika dijadikan patung karena tidak bisa bergerak. Ya, merasa tak berguna, yang akhirnya gagal meraih harapan keinginannya. Menurut tokoh aku, ini menurut saya nih, menurut pemikiran Pak Guru, kamu bisa berbeda ini. Tokoh aku memang layak dijadikan patung. Ini kan pendapat, pemikiran, pertanyaan yang ketiga dimintai pendapatnya. Memang layak dijadikan patung karena sifatnya yang malas. Orang yang malas tidak berguna, sama halnya dengan patung. Dengan dijadikannya sebagai patung, aku merasakan betapa tidak enaknya hidup tidak berguna meskipun harapan dan cita-citanya sudah di depan mata, namun tak bisa diraihnya. Akhirnya kemalasan itu berbuah kekecewaan dan penyesalan. Penyesalan kemudian tiada berguna. Dalam bahasa Indonesia, nasi sudah menjadi bubur. Nomor 3 ya. Yang keempat, pendapat. Ini pendapat dari judul ini. Ini pendapat Pak Guru ya, kamu bisa berbeda. Saya senang dengan patung ini, karena menurut saya patung itu juga bermanfaat. Misalnya untuk hiasan,
yang ajaib, misterius. Yang ketiga, cirinya penggunaan latar ini bebas, bisa menembus batas. Coba kamu bayangkan ketika patung sudah bisa di kolam, meronta-ronta dengan ikan koi. Itu kan hanya sebuah daya khayal dari si penulis cerita. Tokoh itu memiliki keunikan. Keunikannya apa? Nah, bisa berkata-kata tadi patung. Padahal yang kita tahu sekarang ini patung ya sudah patung, tidak bisa berkata-kata. Tetapi di situ penulis mengungkapkan bahwa patung itu bisa berkata-kata. Tokoh Superman hebat luar biasa, ya toh, bisa menolong orang. Mak Lampir bisa meloncat, terbang. Wow, itu kan. Ya, itu ada keunikannya. Cerita fantasi yang kelima ini cirinya menggunakan khayalan. Ya, sehingga terkategori sebagai cerita fiksi. Demikian pembahasan cerita fantasi pada materi strukturnya, dari sisi strukturnya dan ciri-cirinya. Sehingga bisa tarik kesimpulan pada pembelajaran kali ini, apa itu cerita fantasi? Pertama, kemudian bagaimana strukturnya? Tiga tadi, orientasi, ya, komplikasi, dan resolusi. Bagaimana ciri-cirinya? Ada 5 ciri di dalam cerita fantasi. Ini yang saya temukan. Kalian bisa menemukan yang lainnya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada materi ini bermanfaat untuk semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam sehat. Salam literasi. Bertemu kembali dengan Bapak Elwiono dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang lain.